Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi berdasarkan perkataan jadi kita jangan pernah berhenti belajar dan semangatnya itu tetap dipacu ya, agar juga pelajaran yang kita pelajari hari ini tuh mudah dipahami. Jadi sebelum mulai saya perkenalan diri dulu. Nama saya Rosanti, stambuk A22118072 dari kelas D. Ini dibuat secara daring. Dapurang, Kabupaten. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah agar adik-adik itu dapat mendeskripsikan bagaimana jantung dan pembuluh darah. Kemudian adik-adik dapat membedakan yang mana pembuluh darah vena dan arteri. Dan yang ketiga adalah adik-adik proses peredaran darah. Nah, jadi adik-adik dulu sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk absennya nanti silahkan di-list di WA grup ya. Ibu. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik di sini siapa yang tahu alat apa saja yang menjadi sistem peredaran darah pada manusia? Jantung, Ya, Ibu. siapa yang tahu? Ya, apalagi? Masih ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lihat PPT atau yang akan saya tampilkan di sini ya. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh Dina tadi bahwa salah satu dari alat peredaran darah kita adalah jantung. Nah, yang kedua itu adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah darah itu sendiri. Kita next. Nah, jadi jantung ini adalah pusat peredaran darah pada tubuh kita. Kita langsung saja pada tanda pertama, yaitu jantung. Nah, jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi untuk memompa darah. Jadi, karena banyaknya otot di jantung ini, sehingga jantung dapat memompa darah dengan cepat, sehingga dapat diedarkan dengan cepat ke seluruh tubuh kita ya. Selanjutnya adalah jantung. Jadi, jantung kita ini terletak di rongga dada kiri atas diafragma. Nah, di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Nah, bilik kanan ini berfungsi memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, untuk serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri itu berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah
dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Nah, pembuluh darah ini berfungsi mengedarkan darah ke pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri dan yang kedua adalah vena. Kita ke arteri dulu atau pembuluh darah yang pertama. Jadi, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang ada di dalam tubuhnya kita, yang jauh dari permukaan kulit dan tidak bisa dilihat dari permukaan kulit ya. Jadi, arteri ini berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung kita menuju ke seluruh tubuh. Jadi di sini siapa yang tahu warna apa dari pembuluh arteri? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Tidak ya. Jadi warna dari pembuluh darah arteri adalah warna merah. Kita lihat di gambar, yang warna merah adalah pembuluh arteri. Sedangkan yang warna biru adalah pembuluh vena. Selanjutnya, karena arteri ini tadi itu berfungsi untuk membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, darah bersih ini akan keluar dari jantung melalui pembuluh atau aorta dari bilik kiri jantung. Nah, aorta kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Kita lanjut yang kedua, yaitu pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini berfungsi membawa darah dari seluruh organ tubuh untuk kembali ke jantung. Jadi, pembuluh vena ini adalah pembuluh darah yang biasanya ada menonjol di permukaan kulit kita. Kalian bisa lihat sendiri di tangan kalian itu ada urat yang menonjol, itu adalah pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini tadi itu berwarna biru. Tapi jika dilihat dari permukaan kulit itu warnanya agak kehijau-hijauan. Nah, jadi vena tadi adalah berfungsi membawa darah dari seluruh organ tubuh untuk kembali ke jantung. Nah, di sini siapa yang tahu apa namanya pembuluh darah yang menghubungkan antara vena dan arteri? Saya, Ibu. Ada yang tahu? Kapiler. Ya, betul ya yang dikatakan Rina bahwa pembuluh darah yang menghubungkan antara vena dan arteri adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini sebagai tukaran zat, baik itu oksigen, karbon dioksida, nutrin. Nah, vena ini, pembuluh vena besar atau vena cava, membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh dialirkan melalui proses pernafasan. Sementara itu, pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi kita langsung ke perbedaan arteri dan vena. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara arteri dan vena. Yang pertama adalah dinding pembuluh dari arteri itu tebal dan elastis, sedangkan vena itu dindingnya tipis dan tidak elastis. Untuk arah aliran darahnya itu, untuk arteri itu dari jantung menuju organ, sedangkan arah aliran darah dari vena adalah dari organ menuju ke jantung. Nah, untuk letaknya, letak arteri itu terletak di dalam tubuh kita ya, jauh dari permukaan kulitnya kita. Sedangkan vena itu dekat permukaan kulit. Nah, untuk aliran darah dari arteri itu cepat, sedangkan vena lambat. Selanjutnya adalah denyutan. Nah, denyutan dari arteri itu terasa, sedangkan vena itu tidak terasa. Untuk ciri-ciri atau perbedaan arteri dan vena yang terakhir adalah katup. Nah, katup dari arteri itu
terdapat satu di dekat jantung, sedangkan vena itu katupnya banyak dan di sepanjang pembuluh darah. Kita next ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah darah. Nah, darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah ini berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuhnya kita. Nah, darah ini plasma darah ini cairan kekuning yang bertugas membawa sel darah. Nah, fungsi dari plasma darah adalah mengangkut limbah hasil metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuhnya kita, membantu proses pembekuan darah, dan juga menjaga suhu tubuh serta melawan infeksi. Nah, selanjutnya adalah sel darah merah atau yang juga disebut dengan eritrosit. Nah, sel darah merah ini berfungsi sebagai pembawa oksigen dan juga karbon dioksida. Yang ketiga adalah sel darah putih atau juga disebut dengan leukosit. Nah, sel darah putih adalah komponen utama dari sistem kekebalan tubuhnya kita ya. Nah, sel darah putih ini berfungsi mendeteksi keberadaan benda-benda asing yang masuk ke tubuhnya kita, seperti adanya racun yang masuk ke tubuhnya kita atau kuman-kuman ya. Nah, jadi ketika racun atau kuman itu masuk ke tubuhnya kita, maka sel darah putih akan bertindak dengan melawan kuman atau racun tersebut sehingga tubuh kita tetap terlindungi dari penyakit. Nah, yang keempat adalah keping darah. Nah, keping darah atau trombosit adalah darah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah dalam tubuh kita saat terjadi luka atau cedera. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah cara kerja jantung. Nah, jadi cara kerja jantung yaitu atrium kanannya kita akan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Nah, darah dari ventrikel kanan itu akan dipompa ke jantung menuju Jadi itu tadi materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, apakah ada yang tidak dimengerti? Jadi kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Jadi diamnya kalian saya anggap paham ya. Nah, tadi kan sudah memahami atau melihat bagaimana sistem peredaran darahnya kita. Nah, yang terakhir itu pertemuan kita ini, jadi saya suruh buat resume, itu ditulis tangan ya, tentang materinya kita hari ini, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Resumenya itu nanti sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.